membicarakan topik tentang peduli terhadap sesama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan satu orang untuk memimpin pada hari ini. Baik, terima kasih untuk Nafian yang sudah membawakan doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai peduli terhadap sesama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melakukan permainan dulu. Jadi Ibu minta untuk kita semua berdiri. Oke. Jadi permainannya itu ketika Ibu berkata semut, maka tangannya kalian begini. Kemudian kalau Ibu bilang gajah, tangan kalian begini. Los juga dapat. Oke, kita mulai ya. Gajah. Fokus mas, fokus. Oke, sekali lagi. Semut, gajah. Semut, gajah. Gajah. Itu semua udah fokus. Oke, ulang lagi. Sekali lagi. Gajah. Semut. Semut. Cici. Oke, sekali lagi. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Oke, sudah oke. Tepuk tangan cepat. Oke, lanjut. Jadi bimbingan klasik pada hari ini kita membahas tentang peduli terhadap sesama. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu peduli itu apa? Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Empati. Ya, bisa juga. Mungkin ada yang lain? Ya, perhatian terus. Oke. Jadi pengertian dari peduli itu adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang itu mengalami kesulitan. Ibu ambil contoh baru-baru ini Ibu sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, di situ teman-teman Ibu membantu Ibu untuk mengurus semua hal-hal kecil selama Ibu di rumah sakit. Dan itu merupakan sikap peduli yang ditunjukkan teman-teman Ibu kepada Ibu. Atau mungkin dari kalian pernah mendapatkan empati seperti ini? Pasti semua orang pernah ya. Ya, selalu. Kemudian pengertian selanjutnya itu peduli terhadap sesama, menyadarkan kita bahwa setiap orang itu pasti mempunyai suatu masalah. Jadi kalau dia mempunyai masalah terus orang lain membantu dia, itu berarti orang lain itu memiliki sikap peduli terhadap temannya itu. Kemudian rasa kepedulian itu merupakan suatu rasa yang peka terhadap orang lain, yang dimana ketika orang lain mengalami kesulitan, terus misalnya anak kos nih ya, kalau dia di kos itu tidak ada uang atau tidak ada beras, orang tua dia belum kirim, pasti dia mengeluh, dia punya teman, dia bilang, teman saya tidak ada, tolong bantu saya. Itu dari teman. Ketika temannya itu memiliki rasa peduli, maka dia akan, oh iya, kok tunggu sudah di situ, akan bisa ke situ, nanti kita dibeli makan sesama. Nah, itu yang dimiliki rasa peduli terhadap pribadi orang tersebut. Sampai sini mengerti? Mengerti. Kita lanjut ya.
Kemudian pentingnya sikap peduli atau manfaat dari sikap peduli. Yang pertama ada 5 poin. Yang pertama itu menciptakan kerukunan. Nah, ketika kita mampu bersikap peduli terhadap seseorang, maka kita menciptakan suatu kerukunan di hidup. Jadi kalau saya bersikap peduli terhadap misalnya Martin, nah di situ kita menciptakan suatu kerukunan sehingga tidak ada permasalahan yang timbul antara saya dan Martin. Kemudian mengurangi sifat egois. Jadi sifat egois dalam diri kita itu tuh hilang begitu. Jadi empati itu muncul dan rasa egois itu hilang. Ketiga itu mewujudkan sikap gotong royong, yang dimana gotong royong itu kan seperti kerjasama. Jadi kita tuh mampu bekerja sama ketika kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang tersebut. Yang keempat, menciptakan perasaan bahagia baik diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima itu mengurangi beban orang lain. Jadi ketika kita bantu orang lain, berarti orang itu beban dia kan hilang begitu. Dilanjut ya. Atau mungkin ada pertanyaan di poin materi yang kedua ini? Lanjut. Yang ketiga itu ciri-ciri orang yang peduli terhadap sesama. Yang pertama, bersedia berteman dengan orang-orang yang beda latar belakangnya. Jadi kalau punya teman yang misalnya teman yang lain, dia tidak mau berteman dengan kita begitu, berarti dia tuh tidak memiliki rasa peduli yang sangat tinggi begitu. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang menurut dia tuh latar belakangnya sama dengan dia begitu. Dan jika kalian melihat ada orang yang tidak memandang latar belakang saat berteman, bisa jadi orang itu tuh tidak memiliki rasa kepekaan yang tinggi. Artinya dia bukan tipe orang yang berusaha mengotak-ngotak atau membuat batasan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang kedua itu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jadi tadi yang Ibu sampaikan tadi, peduli terhadap sesama itu kita membantu orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita untuk menghilangkan beban yang mereka rasakan. Yang ketiga, selalu mengusahakan adanya kebahagiaan bersama. Nah, orang-orang yang mempunyai kepedulian tidak akan bersikap egois dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, dia akan terus mengusahakan kepentingan bersama untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Yang keempat, tidak ragu menyapa orang yang dikenal saat berpapasan di jalan. Jadi kalau kalian berpapasan dengan dosen, berarti kalian menyapa dia. Itu merupakan hal-hal kecil untuk mewujudkan suatu kepedulian yang tinggi begitu. Jadi kalau Cici bertemu dengan Alu, dengan Rika, maka di jalan itu dia akan bertanya, Rika kamu kemana? Dan Rika jawab, aku sama sini. Nah itu merupakan suatu peduli terhadap sesama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, silakan satu-satu ya, Cici dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya Ibu, bagaimana kita menghadapi orang atau cara kita menilai orang kalau kita sudah peduli kepada dia tapi dia tidak tahu berterima kasih begitu Bu. Itu apa yang kita lakukan kepada orang tersebut Bu? Caranya untuk menghadapi dan memperlakukan orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Terima kasih. Ibu jawab yang ini dulu nanti dulu. Baik, jadi menurut Ibu peduli itu kan suatu kepekaan terhadap orang lain. Jadi kalau cara menghadapi orang tersebut menurut Ibu, kita tidak perlu membalasnya. Kita buat seterus, kita peduli terhadap dia, dan di situ dia akan mulai merasakan kalau oh iya dia ini peduli sekali terhadap saya. Setidaknya saya tahu balas juga ya, jangan hanya orang peduli dengan saya, saya tidak peduli dengan orang, saya tidak tahu diri sekali. Jadi merasa kalau dari orang yang peduli itu kita harus tidak apa dia buat begitu. Intinya kita tuh sudah berusaha untuk bersikap peduli terhadap orang tersebut. Mungkin ada tanggapan? Ya,
menimbulkan kepedulian yang tinggi dari hal yang kecil nanti lama-lama akan terbawa begitu. Ada tanggapan? Ya, ada yang juga informasi ada ya. Yang lain mungkin ada pendapat atau pertanyaan lagi? Jadi materi kita pada hari ini sampai di sini. Ini kita satu orang mungkin dapat menyimpulkan apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Jadi dari materi yang ibu sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa kepedulian kita itu harus ditingkatkan sejak dini, dan ketika kepedulian kita diabaikan oleh orang lain, maka kita harus tetap melakukan yang terbaik menurut presiden kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuknya. Baik, sekian layanan bimbingan kelas kita pada hari ini. Ibu minta sekali satu orang untuk bimbingan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Baik, ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah berdoa dan izin kalau saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Berdoa kembali. Mendoakan kita dan teruskan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dari awal sampai bergantinya dengan baik. Sekarang kami akan pulang, berkatilah kami agar sampai di rumah dengan selamat. Hanya ini permohonan dan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kevin. Selanjutnya ibu ingin menyampaikan sedikit mengenai pertemuan kita yang akan datang, mungkin di hari Jumat ya. Kemudian ibu akan mengirimkan link evaluasi pada mungkin besok atau pada malam hari. Baik ibu. Sekian layanan bimbingan kelas kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia melaksanakan dan bersedia melakukannya bersama ibu. Terima kasih. Terima kasih.